kuliah sejarah, nggak jauh-jauh dari baca koran lama, baca jurnal yang itu bahasanya bikin susah banget. Makin Pusing ya? pening banget pala gua. Kalau gue pusing banget tadi abis. Itu uang orang pasti. Iya ya. itu pasti. Itu neraca dagang ya, Iya. gitu kan. Terus kayak akuntansi dan lain-lain. Aduh pusing banget. Ini kita makan dulu kali Yuk, ya, ada jajan dulu jajan ya. crepes nih. Mas, Ya. crepes 1, coklat keju. Oke, siap. Oke. Share. Kantor Asip tuh. Kenapa Arsip? Dulu tahu gak dulu itu kok ada cerita kalau misalkan ada orang Belanda yang bisa dapat harta karun banyak gara-gara baca arsip. Masa sih? Bener, lu gak percaya? Kalau gak percaya kita baca dalam aja nanti. Serius mau ke dalam? Iya, ayo. Ya udah, Mas. Satu ya. Oke. 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 Makasih, Bang. Makasih, Bang. Aduh udah capek-capek habis kuliah, masih aja diajakin belajar sejarah, Fari. Biar lebih seru, kita ke kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini orang beda ya, ada orang suka belajar gitu. Harus. Kayak passionate banget belajar ya. Shirley. Oke. Tadi sempet agak teaser gitu ya. Harta karun, ngomongin harta karun. Iya. Tapi emang ada di Indonesia ini harta karun? Justru ini ya, surga harta karun bisa dibilang gitu ya. Karena kan dulu kita Shirley tahu kan mungkin dulu pelajaran IPS ada yang namanya Indonesia itu berada di antara dua samudra dan dua benua. Pokoknya sangat strategis lah. Karena di antara itu banyak kapal-kapal yang melintas. Tentu kapal-kapal itu datang nggak cuma bawa orang, bawa barang. Yang misalkan kayak rempah-rempah kan itu udah zaman dulu kan, zaman penjajahan. Terus juga, tapi gak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga dia bawa kayak emas, berlian, atau barang-barang berharga kayak Gucci, keramik-keramik dari Cina, dan lain sebagainya. Nah, yang namanya peristiwa di laut itu kan dinamis ya. Maksudnya, itu gak bisa ketebak. Nggak bisa ketebak. Kadang kapal itu pergi, tenang-tenang aja, cuacanya cerah, tapi di tengah jalan tiba-tiba duar. Ada badai, tenggelam. Kan kalau tenggelam itu barang-barangnya ikut dong semuanya. Jadilah itu yang kemudian jadi cerita-cerita harta karun. Karena kan ketika tenggelam kapal, itu emas-emas juga ikut turun ke bawah semua di perairan Indonesia. Kok kira harta karun itu cuma mitos, guys? Ada beneran. Beneran Bahkan ada ya? yang gue baca itu pemerintah itu udah nyatetin, pemerintah Indonesia sekarang itu ada 700 titik lokasi tenggelamnya kapal itu yang jadi lokasi incaran harta karun gitu, Shirley. Wah. Jadi ada 700 di seluruh perairan Indonesia. Tadi kan sempat ngasih tahu juga ya, Fari, di Iya, awal. Shirley. Kalau misalnya ada nih di Indonesia gitu, contohnya yang sukses menjalankan misi harta karun. Gimana contohnya? Ada satu kasus tentang legenda harta karun yang cukup besar juga, namanya legenda harta karun kapal Flor de la Mar. Itu Flor de la Mar. Oh, Flor de la Itu Mar. kapal punya Portugis. Itu gede banget. Di tahun 1500-an itu jadi kapal terbesar di Eropa. Ikut Portugis buat ngejajah atau ikut kolonialisme. Tapi pas di tahun 1511 itu kapal itu sukses ngangkut 60 ton emas hasil ngerampok Portugis Alfonso de Arbequio, nama pemimpinnya, di Malaka. Nah, ketika dia ngerampok itu kan bawa 60 ton emas, mau pulang lagi kan ke Portugis, ternyata di tengah jalan di perairan Aceh itu kapalnya kena badai. Ada yang bilang dia kapal kena badai itu karena dia terlalu banyak ngangkut hasil rampokannya. 60 ton emas, bayangin aja, Shirley. Wah. Itu kan gede banget. Gede Terus banget. diangkut naik kapal, terus gak lama kena badai, kapalnya tenggelam. Ketika tenggelam itu jadi harta karun sampai sekarang di bawah lautan Indonesia gitu. Dan sampai sekarang itu tuh belum ditemuin oleh siapapun Titik-titik ya? titiknya. Kecuali Ada satu orang yang namanya Mitchell Archer itu. Tapi itu bukan nemuin kapal Flor de la Mar, tapi dia nemuin kasus lain. kasus lain. Kapal-kapal yang lain juga, Shirley. Nah, si Hatcher tuh nemuin apa? Jadi kita kenalin dulu ya, namanya adanya orang Belanda namanya Birger
Michael Hatcher. Burger Michael Hatcher, iya. Hatcher. Ya, dia orang Belanda asli, tinggal di Belanda. Dia kelahiran tahun 47 kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah baca, tahun 47 dia lahir. Saat sudah dewasa dia kemudian jadi pemburu harta karun. Nah, pemburu harta karunnya ini, makanya gue mau ngajak lu ke kantor arsip nih, gitu. Karena dia berburu harta karun berawal dari baca arsip Belanda. Gitu. Oh, kalau gitu ngomong dari dulu. Iya, jadi mereka orang-orang VOC itu dulu pinter nyatet. Ketika ada kapal itu tenggelam, itu dicatat sama dia. Peristiwanya, hari, tanggal, tahun, waktu. Titiknya juga, lokasi. Juga. Nah, itu semua tersimpan di dalam arsip di negeri Belanda. Nah, si Hatcher itulah dia ngulik-ngulik lah sama dua temennya kan. Dia datang ke perpustakaan, ke museum, ke kantor arsip di negeri Belanda. Sampai akhirnya dia ketemu tuh titik-titik di mana lokasi tenggelamnya kapal yang ngangkut barang berharga. Gitu. Oh, jadi si Hatcher ini melihat peluang ya? Iya, melihat peluang banget dia. Dia saat itu pun belum ada ya, di catatan yang lain itu belum ada yang fenomenal sampai seniat itu. Itu karena dia baca arsip, mungkin nanti kita bisa kesana juga, Sherly, sambil baca-baca. Itu dipetain sama dia lokasi-lokasi di mana, sampai akhirnya dia nemu harta karun yang terbesar itu tahun 1986. Berarti berawal dari arsip? Arsip, dia ngulik-ngulik, dibikin cerita sama dia, dipetain. Dia datang ke Indonesia, ketemu harta karun. Salah satu yang terbesarnya tahun 86 tadi, itu namanya harta karun dari kapal De Geldermalser, VOC. VOC, berarti itu kapal VOC ya? Kapal VOC yang tenggelam 2,5 abad yang lalu. Udah lama. Iya. Kalau gitu nggak usah lama-lama, kita sekarang ke arsip aja. Ayo. Sampai berburu harta karun juga. Harta karun juga. Halo Mbak. Kita mau izin untuk melihat-lihat arsip nih Mbak. Boleh, silakan. Oke. Kalau menggunakan APD. Oh, kita harus pakai APD dulu ya? Iya. Oh, Fari, kita harus pakai APD dulu Iya nih, Sherly. Oke, kita izin pakai ya. Kenapa harus pakai APD Mbak? Karena di dalam semuanya dingin dan untuk menghindari debu di arsip. Oh, oke. Terima kasih, Mbak. Kita udah sampai di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini kita serasa jadi kayak orang pintar sekarang ya? Iya. Jadi kesejarawan banget ya? Iya. Main-main ke Arsip Nasional. Dan tadi kan kita udah tahu ya, kalau kita ngobrolin yang tadi gitu. Sampai akhirnya dia sudah menemukan titik-titik lokasinya, terus dia menyelam gitu. Iya. Sumpah, gue nggak kebayang banget, Fari. Itu menyelamnya kayak gimana sih? Apakah dia sendiri gitu? Apa menyelam otodidak aja atau gimana? Tentu dia gak sendiri ya, si Hatcher ini dia gak sendiri, dia ada timnya juga. Dari mulai tim yang dia nyari arsip di Belanda, sampai tim yang dia saat itu nyari harta karun itu. Tapi ada dua orang yang setidaknya ngebantu banget dia ketika nyari harta karun. Yang pertama itu ada pengusaha asal Singapura, pengusaha Tionghoa gitu, dia yang mendanai atau investornya lah. Oh, ada suntikan dana ya? Iya, dia investornya nyariin kapal, terus yang bikin kantor di Singapura, kan dia orang Belanda. Jadi agar mempermudah, dia bikin kantor di Singapura itu tadi. Terus ada juga orang Indonesia yang ngebantuin. Orang Indonesia ini, dia tinggal di Riau, dia ngebantuin untuk urus perizinan ke imigrasi dan lain sebagainya. Tapi dalam prosesnya, itu sangat ribet banget, Sherly. Yang pertama, dia butuh biaya yang gede banget. Berapa tuh? Sekitar 16 miliaran lah saat itu. Pada zaman itu? Iya, belasan miliar lah. Terus juga menantang nyawa juga prosesnya. Karena kan dia ngelam ke lautan itu kan dalam banget, gelap, arusnya kenceng kan, gelombangnya tinggi. Nah, ketika dia nyelam itu belum tentu dapat juga hasilnya. Jadi kadang dia hampir mau mati juga gitu loh. Oh, jadi memang ini tuh sudah didesain di well plan ya, sedemikian rupa. Iya. Jadi memang dari timnya sendiri udah ada, dia nggak sendirian ya berarti Dia nggak ya? sendirian. Di kapal itu dia ada teman-temannya juga yang ngebantuin nyari harta karun. Gitu, dia nyelam sendiri sama timnya. Tapi kadang zong juga, kadang nemu, kadang enggak gitu. Oh, jadi memang timnya tuh nggak hanya
dari Singapura aja, tapi dari Indonesia juga ada ordal ya? Ada ordalnya, tapi ya mayoritas sih orang-orang luar negeri semua. Oh iya. Fahri ini kan bisa sampai akhirnya jadi sejarah, jadi cerita ya. Berarti misinya berhasil dan juga sukses. Sukses banget, dia kaya habis itu. Kaya raya. Iya. Dan berarti itu nggak dilakuin cuma sekali dong? Enggak, berulang kali. Berulang kali. Nah, karena itu kan letaknya di Indonesia, harta karun di Indonesia. Betul. Heboh gak sih di Indonesia? Udah pasti heboh ya. Kalau yang gue baca dari surat-surat kabar yang di tahun itu, tahun 86, itu heboh banget. Semua media itu ngeberitain bahwa ada orang Belanda yang ngambil harta karun dari kapal VOC yang udah tenggelam 2,5 abad yang lalu, terus sama dia dijual. Keuntungannya itu 15 juta dolar atau setara kalau sekarang itu 200 miliaran. Wow. Iya. Justru saat pertama kali kabar itu muncul, pemerintah itu heboh banget. Presiden Soeharto saya itu ngaku tuh kecolongan dia. Oh, itu berarti kejadian pada saat masa kepemimpinannya Presiden Soeharto ya? Iya, tahun 86 kan. Soeharto saat itu merasa kecolongan karena kan Indonesia udah rugi tuh. Karena kan dia harta itu, kapal itu tenggelamnya di perairan Indonesia. Tapi kenapa pemerintah itu nggak ngambil harta itu lebih dulu gitu, malah orang luar negeri. Begitu, Shirley. Tapi pada akhirnya muncullah pro kontra kan. Si Hatchernya pun dia ngaku kalau tindakannya itu gak ilegal dan sah menurut hukum internasional. Karena bagi Hatcher, harta karun VOC itu yang tenggelam kapal itu berada di perairan internasional dan dia telah didukung oleh pemerintah Belanda. Jadi ya udah ada backing dari pemerintah Belanda dan dia nganggap itu berada di perairan internasional, ya udah dalam aja gitu. Tapi di sisi lain itu kan merupakan sebuah kecolongan juga. Apalagi ini bukan yang pertama gitu. Beberapa tahun sebelumnya juga dia pernah ngambil tapi gak heboh aja, Shirley. Berarti heboh ini setelah beberapa kali dia ini ya menjalankan misinya ya? Betul banget. Oke. Nah, dari situ kan pemerintah merasa kecolongan ya? Iya. Pada saat itu Presiden Soeharto. Terus apa tindakannya, Fahri? Soeharto gak lama kemudian bikin suatu peraturan. Peraturan itu isinya itu yang menjelaskan boleh perusahaan swasta atau pribadi itu menggarap harta karun di Indonesia. Jadi malah diperbolehkan? Malah diperbolehkan. Jadi ya kayak inilah kayak dibukakan pintu gitu. Tapi ya pemerintah juga ikut terlibat kayak gitu, Shirley. Berarti itu dikeluarkan oleh presiden, boleh? Boleh. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Justru setelah kejadian Hatcher ini, banyak juga perusahaan-perusahaan yang malah fokus berburu harta karun. Tapi ya gitu, tantangannya kan susah banget. Hatcher itu nyari harta karun dari tahun 72. Jadi ke tahun 86 kan belasan tahun, akhirnya kan itu proses yang lama juga gitu. Tapi akhirnya pemerintah tetap kecolongan gitu. Emang bentuk arsip tuh kayak gimana sih, Fahri? Maksudnya kita kan lagi di kantor arsip ya? Iya. Apakah bentuknya yang kayak seperti ini gitu? Iya, bentuknya kayak gini. Jadi Hatcher ini orang yang pinter juga, Shirley. Dia itu bisa bahasa Belanda yang zaman VOC. Jadi bahasa Belanda zaman VOC sama bahasa Belanda yang dia ucapkan sehari-hari itu beda. Lebih susah zaman VOC. Nah, dia baca nih dari apa yang disampaikan oleh catatan-catatan di zaman itu, orang-orang pejabat atau segala macam, dia baca sama dia tulis tuh. Misalkan ini kan tentang kapal ya. Ada kapal tenggelam di perairan Riau. Nah, dia ditulis tuh di notes, dipetain di mana aja lokasinya. Terus gak lama kemudian, ya udah disusun rencananya, nyelam dia ke laut Riau tadi sampai akhirnya nemu harta karun VOC itu yang tadi viral di tahun 86 gitu. Apa kita cari juga, Pak Ri? Yuk, mau nyari juga, mau ikut kesuksesan yang sama kayak dia. Mari kita mendulang cuan dari berburu harta karun. Zaman VOC. Oh iya, berarti pada saat itu harta karunnya nggak cuma emas aja ya, tapi ada banyak macam-macam. Ada emas itu kan salah satunya, ada juga guci-gucian dan lain sebagainya. Fahri, tadi setelah akhirnya pemerintah pada saat itu mengeluarkan keputusan presiden ya? Iya. Kepres ya? Semacam itu loh, semacam peraturan. Semacam peraturan ya intinya, semacam peraturan untuk ternyata diperbolehkan. Nah, si Hatcher ini gimana? Apakah dia tetap berburu harta karun? Si Hatcher tetap berburu harta karun karena kan emang itu pekerjaan utamanya dia. Karena kan dia udah cuan gede banget di harta karun yang pertama kali dia temuin. Di beberapa tahun setelahnya dia justru makin masif lagi nyari harta karun. Ada di perairan Bangka, di Laut Jawa. Tapi semuanya dilakuin diam-diam tentunya. Oh, walaupun itu sudah dikeluarkan peraturan, dia masih melakukan itu secara diam-diam? Iya, karena kan harus ada izin dulu ke pemerintah.
mungkin sama pemerintah di aturan itu ada pembagiannya atau kayak Oh, gimana. biar nggak bagi dua, Fahri. Itu Hatcher itu kan mungkin punya akal cerdiknya sendiri bagaimana gitu kan. cerdik. Akhirnya dia nyadar sendiri-sendiri aja, jalan sendiri. Tapi ada satu waktu tahun 2010 itu Hatcher itu nggak boleh lagi sama pemerintah. 2010? 2010 baru Berarti baru-baru aja ya? Iya, nggak boleh lagi sama pemerintah nyari harta karun di perairan Indonesia. Karena mungkin pemerintah itu merasa kecolongan lah. Karena setelah kejadian 1986, Hatcher itu makin untung banyak. Makin dulang Iya. cuan. Setiap jadi harta karun itu dijual sama dia sampai miliaran. Kan itu untung yang gede banget bagi seorang Hatcher sendiri loh ya. Bukan dia kerja sendiri sama timnya, nggak dibagi-bagi ke pihak yang lain. Gitu. Oh, pada saat itu dia benar-benar sendiri? Benar-benar sendiri lah sama timnya. Jadi keuntungannya pun ya dia pegang sendiri gitu. 16 miliar diambil sama dia. 200 miliar diambil sama dia. Oke, jadi untuk kaya kita harus cerdik ya. Iya. Kita nggak boleh bilang-bilang. Apalagi kalau pada saat itu dia sengaja emang tidak melaporkan ke, tidak bekerja sama juga dengan pemerintah Indonesia. Betul. Agar hasilnya nggak dibagi dua, tapi untuk sendiri. Betul, Sherly. Wah, luar biasa. Jadi pada saat itu memang dia fokusnya di Indonesia aja, Farid. Iya, iya. Sejak tahun berapa tuh akhirnya dia di Indonesia lagi? Sejauh ini dia nggak ada catatan lagi. Terakhir tuh 2010 udah di-ban sama pemerintah Indonesia. Udah dilarang, nggak boleh masuk sama pemerintah Indonesia. Nggak boleh untuk berburu harta karun apa dia dideportasi semacamnya? Nggak boleh, jadi sebelum dideportasi dia emang nggak boleh masuk Indonesia? Indonesia. Karena dikhawatirkan nah gitu, tadi takut kecolongan pemerintahnya. Oke, jadi gitu ya? Betul, Sherly. Oh gitu. Wah, ini sepertinya menarik, Fahri. Hmm? Arsip banyak. Mau nyari juga? Kita mau nyari harta karun. Oke. Setelah tadi kita sudah ngobrolin soal arsip ya, kayaknya Iya. sekarang kita mau nyari harta karun aja pemirsa, Iya, ayo. Fahri. Ya, habis ini ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banget untuk Arsip Nasional Republik Indonesia udah ngajakin kita main ke sini dan diperbolehkan ya, karena ini sebenarnya bisa jadi peluang untuk kita, Fahri. Iya. Peluang untuk kita untuk kaya raya ya. Abis ini berarti kamu nggak usah jadi sejarawan lagi, Fahri. Iya. Jadi ekonomis seperti saya. Oke, Iya, baik. iya.